Aku istri orang, dia suami orang. Udah 4 bulan gak chatan, tiba-tiba dia chat bilang kangen. Harus gimana dulu sih kakak? Bunda Itwil, balik lagi bersama kakak Itwil di Q&A Batin. Welcome back in my YouTube channel. Stay tune karena pertanyaan masih banyak banget yang belum kakak Itwil jawab. Nggak bisa dijawab di Igoy semua ya, makanya di YouTube sekarang pindah ember bur. Anyway, Hitachi banget aku ya beb. Ya udahlah ya. Mau gimana lagi, memang begini aku apa adanya ember bur. Tuh beb, sampai 712 komentar atau pertanyaan. Ya, kakek itu nggak bisa jawab semua juga di sini karena banyak banget, but it's okay, I try my best ya. First question. Kak Itwil kok bisa sih home pimpa padahal ganteng banget, manis kayak madu. Aku pilih madu manis kayak kamu. Tapi kalau mau kondo juga jijik. Nggak tahu Beb. Kalau kamu nanya ke aku, kenapa home pimpa? I don't know. Karena aku nggak mau juga begini gitu. Aku nggak punya pilihan. Kalau banyak orang yang bilang segala sesuatu itu atau semua orang, setiap orang itu punya pilihan, tapi tidak dengan ke home pimpaan gitu. Kalau ke home pimpaan itu emang udah dari sananya. Aku udah sering ceritakan, udah sering sharing kan ke kalian. Home pimpa itu bukan kemauanku atau keinginanku, tapi udah ada dari kecil, rasa ini udah ada. Ya nggak tahu, setiap home pimpa juga pasti beda case ya. Tapi dalam caseku ya nggak tahu, tiba-tiba ada aja rasa itu. Oke, jadi terima kasih kalau udah bilang aku ganteng dan manis kayak madu. Padahal berang-berang ya beb. Kurang deket tadi lampunya, makanya kayak beruk banget. Next question. Kak Itwil pengen minta doanya aja biar aku bisa cepet tempur paksu lagi di LP. Dah 3 tahun dianggurin, Itwil lagi LDR. Oke, semoga cepet selesai ya. Berarti di LP itu di lapas ya. Semoga cepet selesai masa hukumannya. Istri hebat berarti ini beb, sudah mau menunggu paksu padahal paksunya juga lagi di LP gitu ya. Kan rata-rata kalau udah lagi di bawah begitu cabut gitu kan, orang manusiawi kan. Aku juga nggak tahu tiba-tiba nanti sesuatu terjadi sama aku gitu dan pasanganku ya. Kalau misalnya memang mau pergi ya silahkan, namanya juga kita lagi di bawah ya. Tapi kamu sudah bertahan, terima kasih ya. Di luar dari kesalahan suamimu, beliau sudah terima gitu ya beb konsekuensinya. Jadi selamat berkumpul kembali nanti ketika paksunya keluar dari LP, selesai masa tahanannya, dan nanti empimpi lagi. Ember bur, semangat. Next question. Kak Itwil, gimana caranya biar paksu kalau hohe gayanya nggak gitu-gitu aja? Udah request tapi tetap aja. Berarti ini termasuk dalam jenis perkutut keras kepala. Ya, jadi seperkututnya keras kepala ya. Kamu aja yang bergerak beb, jangan selalu nunggu paksu, atau bisa dibicarakan ketika kamu hohe ya, coba ganti gaya ya gitu. Jadi jangan selalu ingin apa ya, peka. Kalau suami itu kadang-kadang ada juga yang tipikal nggak peka gitu, mungkin dia juga malas ya. Nah, kamu yang bergerak beb, kamu yang jadi komando ya, bukan Kopassus. Kalau komando pasukan khusus ya kau nanti diemblem jengong. Jadi kamu yang harus apa ya namanya ya, ngelit gitu, jadi leader gitu ya web ketika howe. Coba dicoba deh ya, jangan banyak pidato, langsung aja praktekkan. Ayah beblek, ayah belbluk, ayah howe. Next. Kakak miswaku sudah meninggal 5 tahun lalu. Aku susah cinta sama orang baru kalau fisiknya beda. Wajar ya, kalau menurutku ya kamu harus menyelesaikan dulu masa lalumu. Karena kita nggak bisa memaksakan beb, karena itu perasaan, feeling gitu. Jadi sampai kapanpun kamu bakal compare terus sama almarhum suami kamu gitu. Tapi ini susah beb, nanti kamu susah move on kalau misalnya kamu terus-terusan compare. Sampai kapan move onnya gitu beb ya. Jadi kalau boleh buka untuk orang yang baru, buka hati ya, nggak usah langsung to the point atau immediately howe atau pacaran, enggak, berteman aja ya, nanti tumbuh kok, berteman aja dan harus ikhlas ya. Aku turut berduka cita ya beb, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga beliau happy di sana. Oke?
Next question, pertanyaan batin. Aku istri orang, dia suami orang. Udah 4 bulan gak chatan, tiba-tiba dia chat bilang kangen. Harus gimana dulu sih kakak? Semua kata rindumu semakin membuatku hohe hohe, tembak dalam hangat sampai modar. Kamu udah punya suami, dia juga udah punya istri. Kalau memang mau bersama, selesaikan dulu rumah tanggamu, beb. Jangan ribet runyam nanti, beb. Bisa hancur berantakan. Banyak orang yang akan tersakiti. Kalau menurutku, daripada begini, kamu juga, ya, kamu udah punya suami, dia udah punya istri. Kalau emang mau bersama, selesaikan dulu, jujur, ya. Daripada nanti kamu, beb, sepandai-pandainya berang-berang melompat akan terjatuh juga. Begitupun dengan kamu, meskipun akalmu banyak, membohongi suami, dia juga membohongi istrinya, tetap aja ketahuan. Ya, bangkai tikus ditimbun berapa lapis tanah juga pasti ada keluarnya baunya, beb. Oke, jadi saranku, selesaikan dulu ya rumah tangga kamu. Kalau misalnya memang kamu nggak cinta lagi sama suamimu, jangan kayak gini, beb. Kasihan ya, udah punya anak belum, nanti anaknya juga jadi korban sakit hati, dan itu pasti akan sampai ke psikisnya bisa kena juga anak-anakmu, beb, kalau kamu begini kelakuannya ya. Coba diselesaikan dulu sama keluarganya dia juga, kalau memang kalian mau bersatu gitu ya. Kalau kamu emang gak cinta sama suamimu, jadi selesaikan dulu sebelum nanti lebih hancur lagi, lebih pahit lagi. Sekarang juga sebenarnya udah hancur, beb ya, kau chat-chatan sama suami orang ya, dia juga chat-chatan sama bini orang, udah hancur. Tapi daripada nanti lebih parah lagi, better selesaikan dulu antara kau mau nyebrang atau enggak. Jangan diam di tengah jalan, nanti takut ketabrak. Kau nyebrang sekalian ya, diam sekalian. Oke? Next ya, beb. Kak Itwil, saya lagi ngerasa berdosa karena pas lagi hohe-hohe ketahuan anak saya cewek umur 12 tahun. Gimana dong? Jam berapa ini hohe-hohenya? Coba aku tanya. Pagi-pagi, siang, malam. Kalau pagi-pagi ya usahakan gak ada siapa-siapa ya, beb. Ya, takutnya nanti alemong, apalagi yang tinggal sama mertua ini. Ya harus silent, hohe-hohenya jangan bersuara. Udah tahu itu rumah bedeng. Ya, ada juga kemarin yang nulis kayak itu, aku tinggal di bedeng tapi aku nggak bisa diam, pengen teriak hohe-hohenya. Ya kebangun lah semuanya. Orang itu dari seng ya, beb. Diam aja, harus menyesuaikan diri, beb, kayak bunglon. Kecuali kau tinggalnya di perumahan Andara. Kau mau hohe pakai speaker aktif pun itu nggak akan kedenger itu tetangga-tetanggamu. Ya. Next time harus lebih berhati-hati lagi. It's okay. Anak sebesar itu 12 tahun belum lah ya, belum akil baliknya. Ya semoga aja dia pikirnya mimpi gitu ya, beb. Ya. Mimpi buruk. Next question, Kak, cowok aku kadang-kadang nginep di rumah mantan istrinya. Gimana nih? That's why I don't want to have a relationship with Duda. Banyak ceritanya, ya, mantan istri. Apalagi nggak ada yang namanya mantan anak. Pasti balik lagi ke situ. Ya, dengan alasan anak lah, minta duit ini itu ono lah. Nggak, aku pengen cari yang single. Untung dapat yang single bujang ya, beb. Meskipun abah udah tuir bingki, tapi dia nggak punya anak, nggak punya mantan istri. Ini kan kamu masih cowok ya, jadi pikir-pikir lagi, apa kamu mau menerima masa lalunya, mau menerima ceritanya yang lalu. Apalagi udah punya anak, susah karena nggak ada yang namanya mantan anak. Mantan istri kadang-kadang juga we never know ya, beb. Film Ipar Adalah Maut aja itu berbahaya banget, apalagi ini ya. Tahu kan Ipar Adalah Maut, gemes banget aku nontonnya, beb. Ya ini yang bodoh si kakaknya juga ya, ngizinin adiknya ke situ gitu loh. Udah tahu adiknya cantik, ya hohe lah ya. Suaminya juga gatal, ada syaiton. Ya udah hohe endul tembak dalam. Apalagi ini yang terang-terangan ke rumah mantan istrinya gitu loh, beb. Kalau aku sih better pikir berapa kali ya. Aku realistis sih pikiranku, nggak mau aku yang berhubungan sama orang yang punya masa lalu
It's okay punya masa lalu tapi sudah berakhir. Kalau ini belum berakhir. Jadi aku bakal pikir-pikir lagi sih untuk ke jenjang berikutnya. Kalau aku jadi kamu. Tapi kalau kamu ya kalau cinta ya terimalah dia apa adanya. Next question. Kakak Itwil, miswaku patayanya salah urat jadi nggak bisa hohe. Gimana ya? Ya ke tukang urut atau ke dokter saraf, Beb. Mas nanya ke aku, semua nanya ke aku. Sampai boil-boil pun yang salah urat nanya ke gue, emang gue tukang urut. Ke dokter ya, ke dokter saraf bisa, ke dokter jiwa bisa, nggak bisa. Kalau aku baru ya kamu ke dokter, Beb, jangan ke aku. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Next question, ini interesting ya pertanyaannya. Kakak, mungkin nggak sih hasrat home pimpa itu muncul terakhir walau udah menikah dan punya anak? Sebetulnya ya, in my opinion ya, home pimpa itu sudah ada dari kecil. Jadi kalau orang ini home pimpa dari kecil tuh udah kelihatan dan udah merasakan dia. Kayak aku, kayak dari SD tuh gue udah tahu, udah aware gitu. Kok gue nggak nggak Shanghai ya sama cewek ya. Padahal kan aku laki gitu kan. Nah, tapi ada beberapa yang telat, Beb. Bule biasanya. Kalau di lokal aku nggak pernah menemui ya kasus begini. Kalau bule aku pernah punya mantan yang dia tuh udah punya anaknya 2 dan dia itu straight, kelihatan straight, tidak ada melambai sama sekali, tapi dia home pimpa, tapi cerai dia. Jadi kalau bule itu aware banget, nggak ada tuh yang membohongi istri segala macam. Kalau dia udah mikir nggak sanggup atau nggak bisa lagi melanjutkan pernikahannya, dia langsung berpisah, divorce gitu ya. Ada mantanku itu satu, Beb ya, anaknya 2 gitu loh. Pas aku tanya, cuman aku nggak terlalu mendalam karena waktu itu cuman beberapa bulan aja kita relationshipnya gitu. Aku tanya ke dia, Beb, emang lu nggak pernah ya merasakan dulu kalau lu tuh home pimpa? Bingung. Jadi dia tuh kadang tertarik aja gitu, kayak suka aja melihat cowok, tapi dia nggak ada ketertarikan yang pengen hoye-hoye, cuman kayak kagum doang. Tapi setelah umur di atas 35 dia baru ngeh gitu, Beb, dan mungkin ada problem juga sama istrinya, makanya mereka pisah dan dia finally ke cowok. Tapi menurutku udah ada sih itu, Beb, jentik-jentik ke home pimpaan itu udah ada, cuman dia emang nggak sadar aja gitu. Jadi bisa jadi, cuman kalau di Konoha ini kejadiannya dia tahu dia home pimpa tapi memaksakan menikah dengan perempuan gitu. Kalau bule di Eropa atau di manapun itu ya, di luar negeri, dia nggak sadar. Karena kalau aku lihat dari luar visualnya gitu ya, dia lurus, Beb, gitu. Jadi ya, kakak, miswa aku home pimpa dan pernah booking cowok. Kalau aku pisah, malu sama keluarga karena aku nggak bisa dilanjutin ini. Oh, oke. Karena aku nggak pacaran. Oke. Jadi dia kayak ta'aruf gitu ya dulu ya. Aku memposisikan diriku sebagai kamu ya. Kalau aku nggak mau. Kalau aku pasti akan ku kejar kebahagiaanku, Beb. Karena kalau kamu tahu dia home pimpa, sampai kapanpun dia tidak akan pernah menyentuh kamu. Tidak akan pernah bisa hohe-hohe. Apalagi kamu dengan sadarnya ngomong di sini gitu. Suamiku home pimpa, berarti dia nggak pernah nyentuh kamu kan? Howe-howe nggak pernah kan? Banyak banget kejadian udah setahun nikah, 1,5 tahun menikah, nggak disentuh-sentuh perempuannya karena memang home pimpa, ketertarikannya sama laki-laki. Apalagi udah booking begini. Cari kebahagiaanmu, Beb. Oke? Kamu berhak bahagia. Oke? Kamu berharga. Kamu layak untuk dicintai oleh laki-laki waras. Cus. Next ya, Beb. Oke, aku scroll dulu ya. Takutnya kalian pikir bohong, Beb. Tuh, ini Q&A yang aku dapat ya. Benyong bengen. Sampai 700. Kok benyong bengen? Benyong banget ya. Tuh, terus aja ada di bawah. Soalnya sampai 700 pertanyaan.
Yang tadi aku lanjutin ya, kayak itu nggak ada rencana untuk jumpa fans, nggak ada. Siapa sih gue, Beb? Aduh, aku lo bukan siapa-siapa. Jujur kemarin aku mau cerita sekalian ya. Aku tuh kemarin diundang sama salah satu followersku. Dia langsung WA DM WA manajerku gitu ya, sahabatku yang ku jadiin manajer. Supaya aku nggak capek gitu ya jawab satu-satu. Jadi beliau ini pengen undang aku di acara ulang tahunnya gitu. Aku tanya dong. Terus manajerku ini nanya ke aku, "Ma, lu mau nggak diundang?" "Ah, enggak lah, aku kan kalian tahu kan, aku itu introvert kan, Beb. Gue tuh nggak bisa basa-basi busuk kalau misalnya emang nggak satu frekuensi. Udah aku nggak mau, males gitu, Beb. Cuman manajerku ini udah gue okein katanya. Kurang ajar. Kan lu belum nanya mah ke gue. Ya udah lama lumayan dapat duit katanya. Bangs, aku bilang, aduh, Ma, lu tuh harus profesional katanya. Sekarang lu bukan oke yang dulu. Sekarang lu udah mulai jadi public figure katanya. Lu tuh sekarang udah terkenal. Follower lu di TikTok udah mau 1 juta. Di Instagram udah 300.000 lebih. Ya, di Facebook udah 100.000 lebih. Lu nggak bisa, Mak, nggak mau. Itu lu nolak rezeki lo katanya gitu. Iya sih, itu cuman aku emang introvert, Beb. Aku tuh nggak bisa ketemu orang banyak gitu loh, apalagi aduh deg-degan aku, Beb, tuh lo, Beb. Pas kemarin ternyata aku pikir banyak orang gitu ya, sampai satu gedung gitu ya, karena kan biasanya ulang tahun begitu ya, di hotel gitu ya, apalagi kan orang-orang kaya yang mengundang seseorang, apalagi membayar gitu ya, berarti kan duitnya banyak. Ternyata ulang tahunnya itu cuman di restoran, tapi bagus restorannya, dan dia sewa private room gitu, VIP gitu, jadi cuman 6 orang doang di situ. Dan seru banget, seru banget, baik-baik banget. Ternyata mereka udah, mostly dari mereka udah tahu siapa aku, Beb, cerita-ceritaku di YouTube. Apalagi yang ulang tahunnya tuh udah bener-bener tahu semua ceritaku yang ada di mana-mana deh. Di YouTube dia dengerin semuanya. Jadi aduh nyambung banget. Ternyata keresahanku selama ini, no. Kalau ada orang yang ngundang elu, berarti itu orang suka sama elu gitu ya. Bukan suka gimana, tapi tertarik gitu loh, Beb, supaya acaranya ramai gitu. Langsung kemarin heboh banget, foto-foto, tag video. Thank you ya. Namanya ulang tahun kasiran. Sehat selalu. Jadi kalau jumpa fans nggak ada sih sebetulnya. Cuman memang kalau langsung WA ke manajerku selagi aku masih di sini, nanti hari Sabtu ada lagi jumpa fans. Kalau ini private, Beb, jumpa fans berapa orang gitu, 9 orang ya, beyong ya. Masa gue gretong datang, Beb, emang aku untuk topeng monyet aja dibayar, masa aku enggak kan, lembayung. Jadi kan tanggal 13 aku pulang. Nah jadi Sabtu tuh masih tanggal 8 kan, ada diundang lagi aku. Alhamdulillah, rezeki kakak itu ya, Beb. Aku pun gak menyangka banget, kayak kok orang-orang suka sih gitu loh sama aku masih unglaublich gitu, bahasa Jermannya tuh kayak aduh apa ya, tidak bisa dipercaya gitu loh ini terjadi sama aku. Karena ya nggak tahu lah, Beb, kenapa orang-orang ini nyaman gitu ya, nyaman curhat, nyaman mau pada ketemu gitu loh, dipanggil di jalan pun. Kemarin tuh aku ngerokok ya di depan rumah itu ya, dan adikku kan ngeluarin mobil tuh, lupa ditutup gerbangnya, Beb. Orang lagi jalan di motor ngelihat begini langsung kayak itu cowok-cowok loh, bukan home pimpa, itu cowok-cowok bangunan gitu, Beb. Kayak itu kurang ajar ini, mereka lagi jam istirahat nontonin gue, awas aja kalau jadiin gue bahan colai. Kayak kuproy gitu loh, Beb, kulit-kulit proyek. Aduh, tapi aku percaya karena kemarin beberapa waktu lalu aku sempet pakai ini ya, driver online gitu ya, taksi online gitu, pakai motor gitu ya. Tahu sama aku, Beb. Iya, di pangkalan kalau lagi belum ada penumpang kita nonton KI Twill katanya. Cowok cewek itu. Ya Allah. Next question. Durasi hohe-hohe sama misua 10-20 menit normal nggak sih KI Twill? Apa itu bentar doang? Normal. Normal kok segitu, 10-20 menit. Yang penting harus di atas 8 menit. Kalau di bawah 8 menit itu sama aja kayak masak Indomie. Masak Indomie lebih lama dibanding hoi-hoi kau ya. 10 menit, 20 menit oke. Plus pemanasan.
Pemanasan senam SKJ yang hakiki bisa membantu meskipun 10 menit tapi pemanasannya endul sampai ke ujung nirwana pasti endul. Bumil lagi pengen lihat Kak Itwil goyang dong. Lucu terhibur, kurang ajar Bumil-Bumil ini ya kadang-kadang ya. Itu joget ya buat Bumil ya. Siapa yang mau Itwilnya dikunyah? Siapa yang mau Itwilnya dikunyah? Siapa yang mau Itwilnya dikunyah genduru? Siapa yang mau Itwilnya dikunyah? Buat Bumil, Bumil harus sadar. Bumil harus sadar. Kau Bumil nontonin iblis kayak gini, semoga bayimu sehat selalu. Sehat selalu Bumil. Next question ya Beb. Kak Itwil, pecongan aku mau pulang. Udah LDR 1 tahun, mau OWOE. Endulnya di mana ya kakak? Aku jendes, dia dudes. Oke, coba aja di atas pelapon sayang. Ya, atau coba di pohon beringin. Ya, ala-ala misteri-misteri makhluk-makhluk astral. Cus capung cobain. Ya di mana aja Beb, ya. Yang penting aman, itu kan bukan suami orang, kau juga bukan istri orang. Ya udah endul aja, ya tapi jangan nikah aja dulu Beb. Ya, tapi kalau udah gender sama dudes ya, ya udahlah sama-sama dewasa ya. Kalau memang mau OE, ya terserah kamu ya. Resiko ditanggung kamu. Nanti kalau misalnya tekdung ya resikomu. Kalau misalnya kamu nanti ada apa-apa resikomu. Tapi ya udah kalau mau test drive cek perkutut boleh. Emang belum pernah WW sebelumnya? Begini-begini curhat ke gue Beb, kamu udah dewasa. Next ya Beb, aku telat ketemu IG Kak Itwil. Pokoknya telat banget. Nyesel nggak dari dulu dengerin edukasi kayak gini. Baru kok aku di IG. Ya, aku itu memang punya IG udah lama ya Beb. 2000 berapa gitu ya, belas gitu ya. Tapi memang aku coming out baru 2023 setelah aku partnership sama Abah. Karena memang kan aku udah PR di sana kan, permanent resident. Jadi aku berani gitu untuk coming out. Kalau aku masih di Indo aku nggak akan berani. Karena you know kan takut kan ada apa-apa. Makanya setelah itu aku cobalah ya udahlah, coba aktif di IG aja dengan Q&A. Dan awalnya itu aku tuh nggak berharap Beb banyak yang nonton, dan aku juga nggak dilucu-lucuin, ngerti nggak sih kalian? Kayak I'm not try too hard to be funny or to kayak kelihatan lucu gitu. Aku tuh nggak berusaha keras untuk ngelawak, jujur li. Tapi kenapa orang-orang yang nonton ini pada suka gitu loh Beb? Kayak itu lucu. Sampai aku mikir, di mana aku lucunya ya? Apa mukaku kayak tembok rengginang gitu kok? Sampai orang-orang bilang, sumpah Kak Itwil aku ngik-ngik. Sampai kemarin aja yang ulang tahun itu Beb, aku ngomong aja dia ngik-ngik. Sampai ngik gitu Beb. Kayak padahal gue biasa aja. Aku tuh gak coba-coba untuk ya you know lah ya, ngerti lah kalian ya. Tapi aku memang kalau misalnya ngeliat orang yang sok lucu, aku gak suka gitu loh. Makanya aku nggak mau jadi orang lain, aku akan menjadi diri sendiri gitu, tetap menjadi Kakak Itwil gitu. Ternyata di Igoy itu pada suka Beb Q&A dengan gayaku sendiri, dengan kepolosanku, fobia ya, polos biadab gitu ya Beb. Jadi ya stay tune, enjoy. Next ya Beb, jarang ketemu, sama-sama sibuk kerja, pulang masih di rumah ortu, gimana mau hohe-hohe enak Kak Itwil, takut ngereog. Oke, kamu harus take apa ya, cuti, sama-sama cuti, quality time. Nggak bisa begini Beb, dipaksa-paksain nggak bisa. Kalau lagi capek boro-boro mau howe-howe, stres yang ada. Jadi harus libur dulu kerjanya, dikompakin, nah baru howe-howe di situ. Bisa dinner dulu, bisa lunch dulu, bisa ke taman bermain dulu, mengumpulkan lagi chemistry gitu Beb. Setelah sekian lama kerja lupa sama howe, chemistry-nya dibalikin lagi ya, kayak drama-drama Korea gitu Beb. Baru malamnya dobrak tembak hangat, ketemu cicaknya senyum. Gimana kayak lo senyumnya? Next question, Kak Itwil, solusi suami yang kerjanya pilih-pilih dong. Nah ini suami durjana, kerja pilih-pilih ya. Perut tuh nggak bisa milih, harus makan ya. Emang perut bisa, kamu nggak usah makan hari ini ya, besok makan ya, lusanya nggak makan, nggak ada ya.
Suruh kerja apa aja, kalau enggak kau yang kerja tapi tinggalin dia. Pilih yang mana? Ayo. Next question. Kak itu gimana dosa caranya biar Miswa mawar menjelatain terumbu karangku. Udah diobrolin tetap gak mau. Jijik katanya. Mungkin gak semua cowok suka kali ya Beb. Tapi sepengetahuanku gitu ya teman-temanku. Kan teman-temanku banyak ya Beb yang cewek. Ada bule ya yang cowoknya ini. Pasangannya itu ada bule, ada lokal, ada orang mix gitu ya. 90% suka si cowoknya untuk menjelatain terumbu karangnya ini. Kalau sekarang Miswamu gak suka, kayaknya something wrong gitu loh. Kenapa bisa gak suka? Kamu udah bersih-bersih belum? Udah cuci mangkuk belum? Coba dicuci dulu, bersih dulu. Kali aja dia mawar ya. Tapi kalau udah tetap gak mau, ya udahlah Beb, gak usah dipaksa Beb. Mau ngapain lagi? Susah kan? Harus gimana? Kalau aku sih aduh, kalau aku emang gak suka. Kan aku punyanya akar gingseng ya Beb. Jadi meskipun abah nggak suka pun ya udahlah, aku nggak apa-apa tuh. Itu juga jalur Taimia ya Beb, kasihan dia, nanti takutnya ada yang Bagi tipsnya dong kakak Itwil, gimana sih ya cara biar Miswa nggak bosan hohe di usia pernikahan udah 8 tahun. Thank you. Oke, yang pertama harus merawat diri, olahraga ya. Tetap aja lah, jangan munafik. Miswa pasti lebih happy ketika bunda memiliki body yang seger gitu ya. Nggak usah lah kayak gitar biola, gitar Spanyol atau biola Spanyol ya. Yang penting seger, fit ya. Olahraga itu. Yang kedua, makan terjaga, jangan kayak dinosaurus. Pagi-pagi batagor, siang-siang mie kocok, malam-malam tambah lagi rujak kuah pindang ya, tengah malam lagi Indomie. Nah, nggak bisa, itu harus dikontrol ya Beb. Yang ketiga, harus elegan ya. Apa-apa harus diobrolin, jangan ngereok, nadanya jangan terlalu tinggi mengalahin tower Telkomsel, sutet Telkomsel. Jangan. Karena laki-laki itu semakin kamu nadanya tinggi, semakin dia gitu loh Beb. Karena aku pun laki-laki, aku bisa ada di dua sudut sekarang. Karena kan kakek itu rusak kan, jadi tahu aku gitu loh, memposisikan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Jadi laki-laki itu nggak bisa Beb kalau kamu ngomong keras-keras gitu, nggak bisa. Lembut aja. Ayah bunda mau ngomong dong, boleh nggak sebentar, minta waktunya. Itu langsung suamimu pasti respect. Endul banget ini istri gue, ngomongnya lembut banget. Ya kan. Itu ya tips dari kakak itu ya, catat. Next question ya Beb. Kak, menurut kakak home pimpa yang suka ganti-ganti temen hohe itu gimana sih? Terus kakak sama abah udah berapa lama? Oke, aku nggak mau mengomentari gaya hidup seseorang gitu ya Beb. Itu bukan problemku gitu ya. Tapi kalau untuk abah, aku sama abah dari tahun 2019 sampai sekarang ya. Berarti berapa tahun itu? Dan emang kita menganut mono. Jadi kayak nggak mau ada orang ketiga atau teman hohe-hohe ganti-ganti, nggak mau. Kita memang ya udah, kita berdua aja gitu. Kayak lu hohe-hohe sama gue dong, kan gue partner lu. Kalau misalnya lu mau hohe sama orang lain ya silahkan, tapi selesaikan dulu masalahnya sama aku. Kayak ya udah, intinya kalau misalnya aku hohe sama orang lain atau dia sama orang lain, berarti kita bukan partner lagi gitu. Jadi samalah kayak suami istri yang ada di Konoha gitu ya. Kan kalian juga marah Beb kalau suami kalian direbutkan. Ya aku juga sama kan. Aku juga manusia Beb, bukan hewan. Next ya Beb, Kak Itwil, baru-baru ini setelah 12 tahun suami kepikiran ngevideo pas hohe-hohe. Normal nggak ya? Normal aja sih. Itu bisa menjadi sensasi tersendiri kalau misalnya sama suami sendiri ya, pasangan suami istri yang sah, it's okay ya. Itu untuk sensasi kehakikian, dobrak dalam tembak hangat. Tapi ya dijaga videonya, jangan sampai tersebar. Itu aja sih. Endul Beb di video ya. Abah nggak mau ya. Dia udah pernah sekali, tapi harus di hutan ya. Aku malas ya Beb, nanti takut ada yang ngeliatin lagi. Alemong, kalau di ruangan nggak mau Beb katanya, gelap terus nggak enak katanya. Kalau di alam bebas mau, ya akunya yang nggak mau, males. Suka insecure gimana ya Kak Itwil? Tidak perlu insecure, nggak perlu insecure Beb, santai aja nih. Aku aja kayak beruk, aman aja depan kamera, santai aja.
Selagi kita makan sendiri, nggak nyusahin orang lain, santuy. Bawa santuy aja, santai, nggak usah ribet. Insecure, gebiar BCA. Ya udahlah Beb ya, udah dulu ya Kakak Itul. Kayaknya besok aku mau potong rambut, terus Q&A lagi di Igoy Kakak Itul ya. Stay tune aja. See you in the next video. Thank you Bunda. Bye.